Why have we never shared a bed? In a time before history, there existed the land of Hyrcania. Di masa prasejarah, ada sebuah tanah bernama Arkania yang hidup damai dan tentram. Seluruh warganya hidup bahagia menyatu dengan Dewi Bumi. Namun semuanya berubah setelah Raja Barbar yang bernama Raja Ansus menyerang mereka. Kenangan lama itu selalu muncul menjadi mimpi buruk. Dan ketika dia terbangun dari tidurnya, dia pun berjalan menikmati keindahan hutan dan menemui Dewi Ashira. Di sana dia meminta restu untuk menemukan kembali bangsa Arkania yang telah lama menghilang. Please make today the day I find my people. Ketika dia berendam di dalam kolam, 3 ekor hewan menyerupai badak datang menghampirinya. Namun tiba-tiba mereka melarikan diri karena merasa terancam oleh sesuatu. Dari persembunyiannya, Sonia melihat beberapa orang mencoba mengejar hewan tersebut. Perasaannya begitu hancur ketika melihat 3 hewan tersebut sekarat karena luka yang diderita mereka. Grant me the power to find those who did this. Lalu Sonia mencari tempat persembunyian para pemburu liar tersebut. Di tempat persembunyian para pemburu, Sonia mengintai dan melihat aktivitas mereka. Tak lama kemudian datanglah seorang kaisar beserta anak buahnya. Artran, komandan pemimpin para pemburu itu, mencoba mengambil hati Kaisar Draigan dengan menyiapkan pesta untuknya. Namun Kaisar justru ingin mendengar progres dari tugas yang telah dia berikan. We have prepared a feast in your honor. I want to hear of nothing but progress. Draigan ingin Artran membabat habis hutan untuk mencari sesuatu yang sangat ingin dia dapatkan. Selain itu, Kaisar menginginkan Cyclops untuk mengisi arena pertempurannya. Your machines are exceptional, my emperor. We've captured beasts for your arenas. I am getting a Cyclops. Real progress, Commander Archer. Setelah itu, Draigan menemui para tawanan dari suku Turan. Dia menemui Raja suku Turan. Dia membicarakan masa lalu mereka. Dia juga memberitahu akan separuh kitab yang dia cari. Namun Raja Turan tidak bisa memberi apa yang Draigan inginkan. Maka dari itu, Raja Turan pun dipenggal kepalanya. Half of your book of secrets. Arcanian forest is full of monsters, and you cannot defeat gods. No, why? He's of no use to me. Good to see a king get his head cut off. Di sisi lain, Sonia mencoba mengendap-endap untuk menyelamatkan hewan-hewan di sana. Namun, para penjaga memergokinya. Sonia mencoba membuka kunci kandang para hewan tersebut. Dan hampir saja ketika dia berhasil membuka gembok-gembok itu, dari belakang Anisia muncul, lalu terjadilah pertempuran antara keduanya. Dragon owns. Dragon owns the world. Di tengah pertempuran, Draigan muncul dan menyuruh Jenderal Karlak untuk melumpuhkan Sonia. Di tengah sisa kesadarannya, dia melihat Spihur, kudanya, menghampirinya. Setelah sadar, dia telah terikat dan Kaisar beserta pasukannya mengelilinginya. Jenderal Karlak menggores perut Sonia dengan pisau agar dia mau berbicara tentang asal-usulnya. Sonia tetap dalam diamnya dan dia terbayang masa lalu ketika terjadi pembantaian bangsa Arkania.
Dia teringat ketika mencoba menyelamatkan anak kecil bernama Dralagun. Namun karena pegangannya yang tidak kuat, Dralagun lepas dari genggamannya. Sonya dibawa ke kerajaan Dragon. Dalam pingsannya, dia kembali terbayang masa lalu ketika Dralagun terlepas dari genggamannya. Ketika sadar, dia melihat seorang wanita di depannya. Sonya mengancam semua yang ada di sana dengan mengalungkan pisau di leher wanita tersebut. Namun semua yang ada di sana menjelaskan kondisi ruangan itu. You are in the Damnati pits! Disturbing my breakfast. Fight later. Don't waste your blood here. I have finished. Di dalam kerajaan, Dragon menjelaskan betapa pentingnya bagian lain dari buku yang dia cari selama ini. Meskipun Cyrdaelis menjelaskan semua yang sudah Dragon dapatkan, namun Dragon tetap pada pendiriannya dan menjelaskan tentang ramalan yang ada di dalam buku itu. Do you know what this says? It says, behold the world. It's a prophecy about me, and this is my story. Di dalam Damnati, Sonya mencoba memanjat ke puncak. Semua yang ada di sana hanya memperhatikan. Meskipun dia bisa mencapai puncak dan mengalahkan salah satu penjaga, akhirnya Sonya tetap harus kembali ke dalam Damnati. Now this is gonna get interesting. Oh, now she's in trouble. All you have to do is win. Petra berkata jika Sonya ingin bebas, dia hanya harus bertarung dan melawan orang-orang yang akan dilawannya seperti yang dilakukan Anicia. Sonya berkata bahwa dia pernah melawan Anicia meskipun waktu itu dia kalah. Like Lady Anicia. I fought her already. Obviously, I lost. Kaisar menemui Anicia di ruangannya untuk mengajak makan malam. Namun Anicia berkata bahwa dia merasa tidak enak badan. Anicia mencoba merayu Dragon agar dia menjadikan Anicia sebagai permaisurinya. Anicia juga mengeluh perihal suara-suara yang selalu muncul di kepalanya. Dragon berjanji akan mencari penawarnya dan kelak jika Anicia sudah sembuh, dia akan menjadi permaisuri Dragon. Ketika Anicia mencoba memegang pipi Dragon, Dragon memberikan penawar sementara untuk menghilangkan suara-suara tersebut. Namun sepeninggal Dragon bukan hanya suara, penampakan muncul di dalam cermin di depan Anicia. But for tonight, get those voices for a time. Good. Di dalam Damnati, mereka dipaksa berlatih untuk menghadapi pertandingan sebagai penghibur Dragon. Di tengah latihan, Osin mendekati Sonya, bertanya tentang asal-usulnya, dan juga memperkenalkan diri siapa sebenarnya dia. Osin menjuluki dirinya sebagai yang tak tersentuh. Sonya, which tribe? Call me Osin, untouched. What's through there? Soja bertanya tentang ruangan di seberangnya. Petra menjelaskan bahwa itu adalah arena pertandingan, di mana mereka dipaksa melawan siapapun yang diperintahkan Dragon. Namun Sonya tidak setuju dengan hal tersebut. But no one here is my enemy. Have no attachments. Surely you've killed them. Di arena pertandingan, Hawk berhasil mengalahkan lawannya. Sementara di dalam Damnati mereka semua bersiap-siap untuk mengambil senjata dan baju zirahnya. Osin menjelaskan lagi kepada Sonya bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Sementara Hawk memberikan sebuah kalung kepada Petra sebagai tanda cintanya. Ketika Sonya meminta senjata dan baju zirah, Dane justru memberikan pakaian yang sama sekali tidak bisa melindunginya. Meski terpaksa, Sonya memakai pakaian dan senjata kayu yang Dane berikan kepadanya. I want that. Excellent choices. You can have these. And that protects. Nothing. Di tengah arena, Petra dan Sonya berdiri menantang. Namun tanpa diduga, Dragon justru menyuruh mereka berdua untuk berduel. Sonya jelas menolak hal tersebut. Dia justru menantang Dragon untuk berduel. Mendengar itu, Dragon yang marah menyuruh pasukannya untuk menembak. Bukan ke Sonya, namun justru ke leher Petra yang menjadi sasarannya. It will fight you! I'm sure the mob would enjoy that. Melihat itu, Hawk terlihat sangat marah. Namun dia tidak bisa berbuat banyak.
Sebelum meninggal, Petra memberikan kalung pemberian Hulk dan menyebut namanya. Beberapa penjaga mencoba menyerang Sonya, dan Sonya pun dengan mudah mengalahkan mereka. Sesampainya di Damnati, dia menemui Hulk dan mengembalikan kalung itu serta menyampaikan pesan terakhir Petra untuknya. Mereka pun berdoa dan bersulang untuk para pejuang yang gugur. Sonya pun menyanyikan lagu untuk para pejuang. Tanpa diduga, Drake juga bisa menyanyikan lagu tersebut. Just pray that they're with their ancestors. Rest in peace to the fallen. Di dalam laboratorium, Dragon menanyakan perkembangan proyeknya. Creudelis mempresentasikan alat pengendali makhluknya. Selain itu, dia juga memperlihatkan sumber energi buatan miliknya. It's working better than ever. Better than ever. Very exciting progress. And can soon be used in your new weapons. Di dalam Damnati, Sonya menemui Drake untuk menanyakan identitasnya. Drake juga bertanya bagaimana bisa Sonya mengenali lagu itu. Karena lagu itu hanya diketahui oleh bangsa Arkadian. Sonya pun menjelaskan bahwa dia adalah bangsa Arkadian yang selamat, yang selama ini juga mencari bangsa Arkadian yang lain. Tiba-tiba para penjaga menyeret Sonya untuk bertemu dengan Kaisar Dragon. Dragon yang sedang berpesta menemui Sonya yang terkurung di dalam kandang. Dragon berkata bahwa dia akan menghancurkan hutan untuk mencari separuh kitab yang hilang. Di tengah perbincangan mereka, salah seorang penjaga memberitahu Dragon bahwa ada Cyclops yang telah mereka temukan. My conquest extends from sea to sea because there are secrets within. Oh, Cyclops! Kenangan masa kecil kembali muncul di dalam tidur Sonya. Di dalam mimpinya, dia melihat Dragon membunuh ibunya dan berhasil mendapatkan buku yang selama ini dia cari. Ketika terbangun, dia berkata bahwa inilah hari yang telah lama dia tunggu. Today's the day. Di dalam arena, Damnati kembali dipaksa bertempur melawan para penjaga. Namun Sonya tidak diikutsertakan. Din berkata bahwa Sonya mempunyai tugas yang lain. Awalnya Din tidak ingin memberikan apa yang Sonya minta. Namun ketika Din menyadari bahwa Sonya adalah satu-satunya orang yang mengingat namanya, Din berubah pikiran dan memberikan Sonya senjata dan baju zirah yang dia inginkan. Why would I arm a pig if all I want is bacon? I want The armor. only one that's ever remembered my name. Di dalam arena ketika Sonya akan menghadapi para penjaga, tiba-tiba mereka itu terjatuh, tergeletak, terkena panah. Sonya sontak marah kepada Dragon, sebenarnya apa yang dia inginkan. Dragon berkata bahwa dia menginginkan informasi keberadaan bangsa Arkadian. Jika Sonya tidak memberitahu mereka, maka para Damnati akan dibunuh semua. Setelah semua Damnati berkumpul di arena, Dragon melepaskan Cyclops untuk menyerang. Mereka pun kewalahan menghadapi Cyclops. Sonya menyadari ada sesuatu di leher belakang Cyclops. Dia pun melepaskan alat pengendali tersebut dan lalu memberitahu Cyclops bahwa musuh dia sebenarnya adalah Dragon dan pasukannya. Mendengar hal itu, Cyclops menyerang Dragon dan para pasukan di atas mimbar. Stop! You are free. It's your enemy. Setelah semua dihancurkan Cyclops, Sonya menyuruh semuanya agar melarikan diri dan dia akan menyusulnya kelak. Karena dia harus membebaskan kudanya. Setelah mengalahkan para penjaga, Sonya membawa Vihur keluar. Namun sebelumnya dia menghancurkan sumber energi kerajaan Dragon. Ledakan besar pun tidak terhindarkan. Bahkan sampai melukai Creudelis hingga meninggal. I mean it. Tanpa sepengetahuan mereka, Anicia mengirim pengintai untuk mengetahui keberadaan Sonya dan Damnati. Setelah sekian lama menunggu, Sonya pun tiba.
Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Osin berhenti. Dia berkata bahwa dia harus kembali ke kerajaannya karena dia adalah seorang pangeran. Sebelum berpisah, Sunya berhasil mengelabui Osin sehingga dia bisa menggugurkan julukan Osin yang tidak tersentuh tersebut. Sunya menggores lengan Osin dengan pisaunya. Sonia, my kingdom lies to the south. But I have a kingdom to rebuild. I'm no longer untouched. Sunya dan Drake terlihat berbicara perihal bangsa Arkadian. Sunya terlihat sangat bersemangat untuk kembali menyatukan bangsanya. Di sela-sela obrolan mereka, nampak seorang pengintai berhasil dibawa oleh salah satu Damnati. Pengintai itu berkata bahwa pasukannya sebentar lagi akan menemukan Sunya dan membunuhnya. Namun Sunya justru berkata bahwa dialah yang akan mati duluan. Does Dragon know where we are? You know you're all going to die. What do we do now? Mendengar itu, Sunya merubah rencana. Dia meminta Drake untuk kembali ke Arkadia dan memberitahukan semuanya. Sementara dia akan menyusun rencana lain. Dia berkata kepada Damnati bahwa mereka harus berpisah karena dia tidak ingin mereka mati karena mengikutinya. Namun Damnati bersikeras bagaimanapun juga mereka akan mati, hanya bagaimana caranya agar bisa mati dengan terhormat. Damnati, this is where we part. I cannot ask you to follow me as nothing but death awaits It is us. the manner of death that counts. Let's fight. We are all at your side until this is over. Sunya dan pasukannya berhasil memporak-porandakan tempat Artran. Dragan yang melihat hal itu terlihat sangat kecewa. Ketika Dragan, Anicia, dan Karlak berbicara di atas benteng, Sunya datang membawa kepala salah satu pengintai. Namun di luar dugaan, Karlak juga melemparkan sebuah kepala dan ternyata itu adalah kepala Drake. Sunya termenung sendiri di atas pohon, dia melihat beberapa orang mengendap-endap. Dia pun membidikkan panahnya. Namun seseorang memperingatkannya, ternyata mereka adalah bangsa Arkadia. I prefer it if you You are a Arcanian. I am. Sonia bertemu dengan Hespera dan mereka berdua masih saling mengingat. Hespera memperlihatkan separuh buku yang dicari Dragon, menjelaskan asal-usul Dragon, dan bagaimana dia bisa mendapatkan separuh buku yang dia cari. Mendengar hal tersebut, Sonia berencana untuk menyerang Dragon dan pasukannya. Someone has to make a stand. Right now, Dragon is more vulnerable. It's now or never. Di benteng pertahanan, Dragon bersama pasukannya juga bersiap-siap menghadapi serangan dari Sonia. Mereka akan membakar seluruh hutan beserta isinya. Sonia dan pasukannya lari tunggang langgang menghadapi serangan tersebut. Dragon juga memerintahkan Anicia agar membawakan kepala Sonia dan itu adalah syarat agar dia bisa menjadi permaisuri. Pertempuran antara kedua belah pihak pun tak lagi bisa terelakkan. Dalam pertempuran tersebut, Hawk berhasil dilumpuhkan oleh Karlak. Begitu juga Sonia, setelah berjuang melawan Anicia, sebuah pedang berhasil menancap di perutnya. Namun sebelum Anicia benar-benar menghabisinya, Pihur menabrak Anicia hingga dia terpental. Pihur membawa Sonia menuju ke telaga tempat Dewi Ashira bersemayam. Sonia melihat sosok ibunya. Dia juga membawa tubuh Sonia ke dalam telaga yang airnya berubah menjadi merah darah. Seketika, Sonia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Is in your hands. Be reborn as what you can be. Dragon menawan seluruh pasukan Sonia yang tersisa. Dia juga menyeret Hespera. Dragon mengintimidasinya agar tidak lagi membahas masa lalunya. Dari balik tasnya, Dragon menemukan separuh buku yang dia cari selama ini. Hal itu membuatnya sangat bahagia. Dragon lalu menyuruh Artran untuk membunuh Hespera. Tetapi Artran menolak membunuh seorang perempuan. Lalu Dragon sendirilah yang akan membunuhnya. Tanpa diduga, Sonia muncul dan membuat Dragon dan pasukannya panik.
Begitu juga Osin datang membawa pasukannya. How is she still alive? Di dalam benteng, Dragon membuka separuh buku yang dia dapatkan. Namun dia kecewa karena ternyata isi buku itu hanyalah tentang pengobatan. Lalu dia menyuruh Anicia untuk melawan Sonia agar dia bisa menjadi permaisuri. Tetapi Anicia sudah muak dengan semua janji-janji Dragon. Dia pun mencoba membunuh Dragon, begitu juga Dragon berencana membunuh Anicia. Secara bersamaan mereka pun saling menusuk perut masing-masing. That's why I hear them. Did you ever care about me? Setelah mengalahkan pasukan yang ada di luar, Sonia menemui Anicia yang sedang sekarat. Anicia mati di depan Sonia. Sementara Dragon telah kabur dengan kudanya menuju telaga tempat Dewi Ashira bersemayam. Sonia mengikutinya. Dia menemukan Dragon yang mulai kehilangan akalnya dan bertingkah seperti orang gila. Sonia yang menyadari hal itu tidak lantas membunuhnya, namun dia justru menemaninya seperti waktu kecil dulu sampai dia benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya.